Saudara, perahu Petrus kosong. Semalam-malaman menangkap ikan. Petrus bukan nelayan yang tidak berpengalaman. Dia cukup berpengalaman dari kecil di Danau Galilea. Malam itu dia menangkap ikan. Sampai pagi tidak dapat apa-apa. Adakah saudara mengalami hal yang demikian? Keterpurukan dalam bisnis saudara. Jangan putus asa, saya katakan kepada saudara. Jangan anggap saudara terus gagal. Bangkit dari kegagalan saudara. Sekali gagal, apapun usaha saudara, bukan terus gagal. Saudara gagal kalau saudara kerjakan sendiri. Saudara mau berhasil, kerjalah, bekerja samalah dengan Tuhan Yesus. Patuhilah firman Tuhan, praktekkan iman saudara. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, bangkit dari kegagalan, bangkit dari kemiskinan. Tuhan cinta kepada manusia ini. Tuhan tidak mau manusia jadi miskin. Jangan katakan Tuhan menetapkan saya jadi miskin. Manusia ini anak Tuhan, ciptaan Tuhan. Saya ini seorang bapa yang tidak begitu suci, bahkan tidak begitu rohani. Namun saya tidak suka anak saya miskin. Saya tidak suka anak saya kekurangan. Saya tidak suka anak saya berpakaian tidak layak. Tidak suka. Kalau kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, firman Tuhan berkata, apalagi Bapa di sorga, Dia akan memberikan pemberian yang lebih baik kepada anak-anaknya, termasuk saya, termasuk anak-anak saya, termasuk kita semua di sini. Oh, beri tempat bagi Yesus. Beri tepuk tangan. Kita mau mengerjakan perkara yang besar. Kenapa firman Tuhan? Petrus mendayung perahunya ke pantai. Hari masih subuh, kosong perahu. Capek, mau pulang, mau tidur, mau istirahat. Yesus datang. Petrus, pinjam perahu. Pinjam perahu. Petrus bisa menolak dan menerima. Kalau Petrus menolak, Tuhan cari perahu lain. Tuhan ini tidak pernah memaksa. Saudaraku, Petrus berkata silahkan. Kalau begitu Petrus kayuhkan jauh sedikit dari pantai. Dia kayuhkan. Dari situ Yesus mengajar orang banyak. Jalan keselamatan, keampunan, kelepasan dari dosa, menang atas setan, membuat hidup yang kekal dan lain sebagainya. Kemudian Yesus memperhatikan Petrus, mukanya muram. Tuhan Yesus memperhatikan perahu Petrus kosong. Saudara, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, dan Tuhan mau memberkati. Haleluya! Maukah saudara menerima berkat Tuhan? Praktekkan iman saudara. Beri Yesus tempat dalam perahu saudara. Berkorban buat pelayanan penginjilan. Amin. Di tempatnya Petrus, aburkan jalan. Akal Petrus, nelayan yang berpengalaman, berkata, aku nelayan dari kecil di sini Tuhan. Aku pengalaman, aku tahu seluk-beluk, lubuk-lubuk Danau Galilea, aku tahu semua. Gak ada ikannya di sini. Tuhan, lagi ini hari siang, tidak waktunya menebar jalan. Danau Galilea jernih dan ikan-ikan pada lari. Tetapi Tuhan, karena Engkau mengatakannya, oh Tuhan Yesus, aku patuh kepadamu. Aku tidak mau mengikuti jalan pikiranku yang picik.
Ini dia Tuhan, ku taburkan jala. Dia taburkan jala, kemudian dia tarik. Jalanya tidak sanggup menarik ikan yang begitu banyak. Dia tarik terus, dia ambil ikan, masukkan perahu, penuh perahunya. Dia panggil perahu yang lain, ini ikan terima. Penuh lagi, dia bangun perahu yang lain, ini ikan terima. Memenuhi beberapa perahu karena mematuhi Yesus, karena beriman. Haleluya. Tanpa iman mustahil. Hanya orang berdoa, berkati aku Tuhan, berkati aku dengan berkelimpahan. Bukankah Petrus engkau berkati? Bukankah Abraham engkau berkati? Semua mereka diberkati karena mereka mempraktekkan iman. Cek dalam Alkitab, tidak ada yang diberkati kalau mereka tidak punya iman. Sama sebagaimana imanmu jadi padamu. Tanpa iman mustahil. Bukan salah Tuhan kalau saudara belum keberkatan. Bukan salah Tuhan kalau saudara belum melimpah. Coba cek taburan saudara. Coba cek apa yang saudara perbuat kepada Tuhan. Coba cek iman saudara. Haleluya. Terus berubah. Sekarang kita menerima kesembuhan. Dengarkan firman Tuhan. Tidak sempat saya baca ayat, tapi saya sudah tahu cerita itu. Perempuan yang sakit 12 tahun, sudah menghabiskan hartanya, jadi dia sudah bangkrut. Berobat ke dokter, berobat ke tabib, habis semua hartanya. Dia mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Saudaraku, dia dengar cerita tentang Yesus. Berita-berita tentang Tuhan Yesus yang berkata, semalam aku lihat orang buta disembuhkan Tuhan Yesus. Oh iya, aku melihat orang kusta lagi sembuh. 10 orang kusta benar-benar sembuh. Tuhan berkata, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Lalu dia pergi, lalu dia sembuh. Dia katakan, sembuh. Dia katakan sembuh. Kalau dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mulai mempraktekkan imannya dengan sukacita. Kalau begitu aku sembuh. Oh, Tuhan sudah berubah, Tuhan sudah berkuasa, aku sembuh. Firman Tuhan berkata, dia Jehovah Rafa, maka aku sembuh. Aku perlu datang pada Yesus. Kalau aku jamah saja, aku pasti sembuh. Tidak jadi aku mati walau aku sudah bangkrut, walau aku sudah lemas. Tidak jadi aku mati, aku sembuh. Dia cari Yesus. Kelihatan Yesus dari jauh, dikerumuni orang. Saudaraku, perempuan yang sakit pendarahan pada waktu itu tidak boleh dekat kepada laki-laki. Dia harus berkata, najis. Minggir kalian. Tapi dia tidak peduli lagi. Yang perlu kujamah jubah Yesus. Dia berangkat dengan sukacita. Dia berpindah dengan sukacita. Seolah-olah dia sudah sembuh. Pasti sembuh. Itu imannya tidak pernah gagal. Dan dia jamah jubah Yesus. Ketika itu juga dia sembuh. Dan Tuhan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Banyak orang menyenggol-nyenggol Tuhan Yesus, berdesak-desakan dekat Tuhan Yesus, tapi tidak sembuh karena tidak punya iman. Banyak orang ke gereja tapi tidak menerima kuasa Tuhan. Yang perlu iman.